Shalom saudara sekalian, perkenalkan nama saya Netio Libero Saragi dengan NIM 2308814 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin membawakan materi kerendahan hati perspektif Alkitab. Apa sih itu kerendahan hati menurut Alkitab? Menurut Alkitab, kerendahan hati adalah sikap hati yang rendah hati yang tidak memegahkan diri sendiri dan selalu mengandalkan Tuhan. Ini melibatkan pengakuan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan di hadapannya. Kerendahan hati bukanlah tentang rendah diri, tetapi juga tentang bersikap lemah lembut, menghormati orang lain, dan mengutamakan kehendak Tuhan dan segala hal. Terdapat ayat di Alkitab, Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Maksudnya seperti apa sih? Ketika kita melakukan kesalahan, seharusnya sikap kita bagaimana sih? Yang pastinya kita harus meminta maaf kepada orang itu, mengakui kesalahan kita, dan kalaupun semisalnya orang itu tidak memaafkan kita, itu urusan mereka. Intinya kita mengakui dan sudah berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Mengapa kerendahan hati penting dalam kehidupan seorang Kristen? Kerendahan hati penting bagi kehidupan seorang umat Kristen itu karena sikap ini mencerminkan karakter Yesus dan dapat menjalin hubungan antara Tuhan dan sesama. Seperti kita saat berdoa. Nah, pastinya kita itu kan secara tidak langsung berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi di dalam doa itu kita pasti merendahkan diri, meminta pengampunan, meminta permohonan, ataupun meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak mengabulkan hari itu juga. Tapi ada suatu saat yang mungkin menjadi berkat bagi kita gitu. Nah, terdapat di ayat Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan atau Allah tidak menyukai orang yang sombong, tidak menyukai orang yang tinggi hati. Tuhan lebih senang sama orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, tidak sombong, tidak angkuh gitu. Jadi ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan, seperti Tuhan itu kan Tuhan menyembuhkan orang sakit, seperti orang buta, orang tuli, yang lumpuh. Nah, seperti itu. Nah, kerendahan hati ini juga memiliki sikap inti dari kehidupan seorang Kristen. Seperti membuka pintu untuk berkat Tuhan, membantu seorang Kristen menjadi saksi Kristus di dunia, dan memungkinkan hubungan yang harmonis dengan sesama. Dengan hidup rendah hati, seorang Kristen menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita tetap rendah hati? Nah, menjadi rendah hati ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, refleksi diri, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita nggak bisa rendah hati di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa rendah hati sesama manusia gitu. Nah, terdapat beberapa cara dapat membantu kita untuk mengembangkan kerendahan hati ini. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan. Bagaimana sih maksudnya bergantung kepada Tuhan? Nah, ketika kita berdoa, pasti kita butuh Tuhan gitu. Kita butuh Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kita butuh Tuhan mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita. Kita butuh Tuhan memberikan kita kesehatan, dan apapun yang ada di dunia ini pasti kita butuh Tuhan. Yang kedua, refleksi diri dengan firman Tuhan. Sedari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk kemampuan, keberhasilan, dan berkat. Nah, maksudnya apa?
kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Yang ketiga, melatih sikap melayani. Nah, kita dapat meneladani Yesus, bagaimana dia menunjukkan kerendahan hati dengan melayani orang lain. Nah, kita bisa mengikuti apa yang Tuhan lakukan dengan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan atau juga pengakuan. Ini juga sejalan dengan ayat Yohanes 13 ayat 14. Jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu juga wajib saling membasuh kakimu. Nah, yang keempat, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya apa sih? Kita sering menemukan orang ataupun diri kita sendiri menyombongkan sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Seperti misalnya kita dapat nilai 100, sedangkan teman kita 70. Nah, kita tuh memamerkan, oh aku dapat nilai 100, nah, kamu berapa? 70. Nah, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, karena itu bertentangan dengan kerendahan hati. Kalau teman kamu dapat nilai segitu, ya udah, kita tinggal bilang aja semangat ya, belajar lagi, gak usah menyombongkan apa yang kita dapat gitu. Yang terakhir itu bersyukur dan menghormati orang lain. Bersyukurlah apa yang kita dapat dan apa yang kita terima. Jadi kita tidak merasa sombong atau berhak atas sesuatu yang kita dapat itu. Nah, hormatin dan hargain apapun orang lain, apapun yang dikasih orang lain, ataupun hormatin dan hargain orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Jadi mau dia jelek, mau dia cantik, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, bodoh, itu sama di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu menyikapinya dengan kerendahan hati, tidak mengasingkan mereka, tidak mengasingkan perbedaan sesuatu gitu. Jadi kita harus sama-sama tetap menjalin hubungan. Manfaat hidup dengan kerendahan hati. Nah, apa sih manfaat hidup dengan kerendahan hati ini? Nah, hidup dengan kerendahan hati membawa banyak manfaat baik secara spiritual, sosial maupun emosional. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh seseorang yang hidup dengan kerendahan hati. Nah, pertama itu mendapat kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, sementara menentang orang yang sombong. Nah, hidup dalam kerendahan hati membuka pintu untuk menerima berkat rohani dan tuntunannya. Seperti pastinya kita kalau berbuat baik dengan sesama kita pasti bakal dapat yang baik juga walaupun tidak hari itu juga. Nah, jadi kita tetap harus rendah hati. Manfaat yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Nah, orang yang rendah hati lebih mudah menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain karena mereka tidak memaksakan kehendak atau meremehkan orang lain. Kita seringkali menemukan orang-orang yang meremehkan orang lain, baik itu dari segi sifatnya, baik itu dari segi perilakunya gitu. Jadi walaupun mau bagaimanapun sikap dia terhadap kita tetap rendah hati dan kita tidak perlu membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Itu. Yang keempat, membawa kedamaian dalam hidup. Nah, kalau kita rendah hati pasti hidup kita damai. Karena jauh dari orang-orang yang jahat. Kalaupun kita ketemu dengan orang-orang yang jahat, ya kita tetap rendah hati aja, biar Tuhan yang membalas apa yang mereka lakukan kepada kita, begitu. Yang kelima, ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan akan berjanji untuk meninggikan orang yang rendah hati di waktunya yang tepat. Hidup dalam kerendahan hati mencerminkan kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk memberikan penghargaan pada waktu yang tepat. Nah, terdapat di Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan
meninggikan kamu. Terakhir, meningkatkan kehidupan rohani. Hidup dengan kerendahan hati mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita hidup dengan kerendahan hati, kita pasti akan hidup dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga bakalan senang sama kita tanpa menghakimi kita. Kita akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan, berdoa, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Maksudnya apa? Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa patah hati, Tuhan akan selalu menolong kita tanpa meminta apapun dari kita. Intinya kita harus tetap rendah hati, tidak sombong, dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen karena mencerminkan karakter Yesus Kristus dan ajaran firman Tuhan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan, menghormati sesama, dan menjalin hidup yang memuliakan namanya. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih dan shalom. Terakhir, meningkatkan kehidupan rohani. Hidup dengan kerendahan hati mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita hidup dengan kerendahan hati, kita pasti akan hidup dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga bakalan senang sama kita tanpa menghakimi kita. Kita akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan, berdoa, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Maksudnya apa? Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa patah hati, Tuhan akan selalu menolong kita tanpa meminta apapun dari kita. Intinya kita harus tetap rendah hati, tidak sombong, dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen karena mencerminkan karakter Yesus Kristus dan ajaran firman Tuhan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan, menghormati sesama, dan menjalin hidup yang memuliakan namanya. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih dan shalom.